Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Muhammad Abdul Fattah Hafizi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit membahas tentang sebuah karya yang fenomenal di Nusantara, yakni Kitab Tarjuman Al-Mustafid, karangan Syekh Abdurrauf As-Singkil dari Aceh. Ketika kita berbicara tentang karya yang fenomenal, maka salah satu karya terpenting pada bidang kajian tafsir Quran di Nusantara adalah Kitab Tarjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdurrauf As-Singkil. Muncul pertanyaan, siapakah Syekh Abdurrauf As-Singkil ini? Nah, beliau adalah salah seorang ulama besar di Nusantara. Beliau hidup pada abad ke-17 dan wafat pada tahun 1693. Beliau menjadi sosok maha guru di antara ulama-ulama besar di Nusantara yang menyebarkan Islam di sana. Nah, contohnya di antaranya ada Syekh Abdul Muhi yang menyebarkan Islam di Pasundan. Ada pula ulama yang terkenal yang menyebarkan Islam di Mataraman atau di Kesultanan Yogyakarta, yakni Syekh Mu'tasim bin Abdurrahman. Ada pula salah seorang ulama yang terkenal dari Minangkabau, yakni Syekh Burhanuddin. Ada pula murid beliau yang dari Malaysia, yakni Tok Pulau Manis. Nah, dengan adanya murid-murid beliau yang luar biasa, kita melihat peran beliau yang sangat sentralistik atau sosok yang luar biasa, di mana murid-murid beliau, ulama-ulama besar, menyebarkan Islam di Nusantara. Inilah kuncinya. Nah, kemudian Syekh Abdurrauf As-Singkil diketahui banyak orang, yakni terkenal dengan wawasan ilmunya yang sangat luas. Karya-karya beliau di berbagai ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah kitab yang akan sedikit kita bahas ini, yakni Tarjuman Al-Mustafid, di mana sifatnya karya ini yakni pioner. Jadi tercatat Tarjuman Al-Mustafid merupakan kitab tafsir pertama di Indonesia, di Nusantara. Walaupun ditulis di Aceh, namun tafsir ini ditulis dengan bahasa Melayu yang memudahkan bagi masyarakat Nusantara untuk membacanya, memahaminya, dan lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, jadi salah satu latar belakang tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk memudahkan masyarakat awam mempelajari, mendekati, mengamalkan Al-Quran. Karena untuk teman-teman sekalian, jikalau masyarakat Nusantara langsung terjun ke kitab yang sangat berat seperti kitab tafsir Mukatsir, kitab tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir As-Sa'di, dan lain sebagainya, maka tentu akan terasa berat. Namun, salah satu latar belakang penulisan kitab ini adalah untuk memudahkan masyarakat Nusantara untuk lebih dekat interaksinya dengan Al-Quran. Nah, jadi jikalau ditanya, apakah metode dalam penulisan kitab ini? Maka Syekh Abdurrauf As-Singkil menggunakan metode komparatif yang menggabungkan antara tafsir bil maksur dan juga tafsir bi ra'i. Nah, sebelumnya seperti yang dijelaskan dalam kitab ini, bahwasanya Syekh Abdurrauf As-Singkil merujuk juga kepada kitab Al-Baidawi atau kitab Anwarut Tanzil. Nah, di mana dalam sejarahnya Imam Al-Baidawi pada masanya terdapat dua kitab yang fenomenal. Yang pertama, Mafatihul Ghaib, di mana kitab ini sifatnya sunni. Kemudian ada juga kitab yang sangat fenomenal, Al-Kasyaf, di mana alirannya adalah Mu'tazilah. Inilah dua kitab yang sangat fenomenal pada masanya. Maka dengan hadirnya Syekh Imam Baidawi mengambil sari-sari fati dari kedua kitab ini, kemudian disalurkanlah, diciptakanlah, dibuatlah
kitab Anwarut Tanzil. Nah, jadi kemudian ditransformasikan ke dalam kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkil, yakni Mustafid, Terjuman Al-Mustafid. Nah, kemudian latar belakang lainnya penulisan kitab Terjuman Al-Mustafid ini adalah beliau hidup pada masa Sultaniyah Safiyatuddin, di mana Safiyatuddin ini merequest kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkil yang pada saat itu bergelar Grand Mufti untuk memberikan karya terbaik, legasi untuk generasi-generasi setelahnya dalam bidang Quran. Nah, walaupun kesultanan ini, kerajaan ini dipimpin oleh wanita, tetapi Sultaniyah Safiyatuddin membuktikan bahwasanya ia layak menjadi pemimpin karena adanya kecakapan dan juga ia sangat mencintai ilmu pengetahuan. Bahkan ada seorang penjelajah dari Al-Azhar, beliau menjelajahi Indonesia, Nusantara, dan menyatakan bahwasanya ini ratu sangat luar biasa, sangat cinta akan ilmu. Sultanah sangat cinta akan ilmu. Nah, jadi beliau merequest kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkil untuk membuat karya masterpiece yang sangat spesial, yang sangat fenomenal pada masanya, yakni Terjuman Al-Mustafid. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa perannya wanita, memberikan inspirasi, semangat bagi orang-orang dalam menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkil ini merupakan sosok pionir dalam sebuah tarekat, yakni tarekat Sattaria. Apa itu tarekat Sattaria? Yakni tarekat yang luar biasa memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Salah satu contoh dalam Perang Jarwo Orlok, di mana masyarakat Nusantara perang melawan penjajah. Kebanyakan dari Perang Jawa Orlok ini yang ikut andil adalah dari tarekat Sattaria, di mana pada tarekat ini mengerjakan semangat nasionalisme, semangat kemerdekaan, cinta Indonesia, dan tentu pahamnya adalah paham agama Islam. Nah, jadi teman-teman sekalian, sungguh luar biasa sosok Syekh Abdul Rauf As-Singkil ini, memberikan banyak teladan dan contoh kebaikan bagi sekarang ini. Kitab-kitabnya yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal, memberikan warna bagi masyarakat Nusantara untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walafu minkum billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.